Selamat malam. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai flow in open channels atau aliran pada saluran terbuka. Jadi kita langsung masuk ke slide berikutnya. Di sini ada garis besar atau pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengenalan. Yang kedua ada aliran saluran terbuka, di mana dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, klasifikasi aliran permukaan bebas. Yang kedua, signifikasi nomor Freud. Dan yang ketiga, distribusi tekanan hidrostatis. Di bagian yang ketiga ada aliran seragam. Dan terdapat 3 bagian penting yang akan dibahas. Yang pertama, geometri saluran. Yang kedua, persamaan untuk aliran seragam. Dan yang ketiga, bagian yang paling efisien. Pada bagian keempat ada konsep energi. Yang akan kita bahas di dalamnya ada energi khusus, penggunaan persamaan energi dalam transisi, dan pengukuran aliran. Lanjut, ada konsep momentum, di mana kita akan membahas persamaan momentum, lompatan hidrolik, solusi numerik, persamaan momentum. Dan ada aliran bervariasi non seragam secara bertahap, di mana kita akan membahas persamaan diferensial untuk aliran yang secara bertahap beragam, membahas tentang profil permukaan air, dan kontrol aliran kritis. Dan juga yang terakhir mengenai sintesis profil. Dan kita akan membahas pula analisis numerik dari profil permukaan air. Yang pertama, mengenai metode standarnya, saluran tak beraturan, metode komputer atau saluran reguler, dan yang terakhir, metode integrasi langsung. Ini pada bagian pertama, mengenai pengenalan. Jadi kita tahu bahwa flow in open channels atau aliran pada saluran terbuka itu aliran yang permukaan bebas itu merupakan fenomena atau arus yang terjadi dan paling umum kita temui di permukaan bumi. Misalnya gelombang laut, arus sungai, dan arus darat serta saluran drainase. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada aliran saluran terbuka. Jadi mengenai klasifikasi aliran permukaan bebas. Aliran dalam sebuah saluran itu ditandai oleh kecepatan rata-rata. Meskipun profil kecepatan ada pada bagian tertentu, aliran ini diklasifikasikan sebagai aliran stabil atau tidak stabil, dan seragam atau tidak seragam. Aliran stabil menunjukkan kecepatan rata-rata serta kedalamannya, sedangkan aliran yang tidak stabil itu membutuhkan waktu tersebut dianggap sebagai variabel independen. Dan aliran seragam itu menyeratkan bahwa V dan Y independen dan posisi yang mengkoordinasikan arah aliran. Aliran non-seragam pun menunjukkan V dan Y memiliki perbedaan besar dalam mengkoordinasikan itu. Kita lanjut, di sini ada signifikasi nomor Freud. Mekanisme utama untuk mempertahankan aliran saluran adalah gaya gravitasi. Misalnya perbedaan ketinggian atau elevasi antara dua waduk yang akan menyebabkan air mengalir, kanal yang menghubungkan mereka, dan daerah yang mewakili efek gravitasi ini disebut nomor Freud dengan persamaan Fr sama dengan V dibagi akar kuadrat G kali L. Di sini distribusi tekanan hidrostatis. Tekanan di dalam fluida statik yang distribusinya menurus dan seragam hanya berubah-ubah dengan jarak vertikal dan tidak tergantung pada bentuk bejana atau bentuk tempat, bentuk wadah. Tekanan itu sama besarnya di semua titik pada bidang datar tertentu di dalam fluida tersebut. Tekanan itu naik sebanding dengan kedalaman dalam fluida tersebut. Kita lanjut yang ke bagian ketiga, mengenai aliran seragam. Di sini kondisi yang stabil dan aliran seragam atau hanya aliran seragam saja. Aliran seperti itu jarang terjadi, tetapi jika itu terjadi di saluran, di kedalaman dan kecepatan tidak akan bervariasi sepanjang-panjangnya, atau dengan kata lain, kondisi terminal akan dicapai. Selain aliran seragam, ini mencakup bagian geometri lintas dan saluran terbuka. Formulasi ini akan berlaku untuk sedia seragam dan aliran non seragam. Lanjut, di sini geometri saluran. Ada bagian lintasan saluran biasa atau tidak teratur. Bagian biasa itu merupakan satu bentuk yang bentuknya tidak bervariasi di sepanjang saluran, sedangkan bagian yang tidak teratur akan memiliki perubahan dalam geometrinya atau perubahan dalam bentuknya dari sudut pandangnya. Ada beberapa bentuk saluran reguler. Yang pertama kita tahu ada saluran persegi panjang, ada saluran trapesium, dan juga lingkaran. Persegi panjang kadang dibuat di saluran drainase,
di untuk peresapan dari air hujan yang jatuh dari talang itu biasa langsung masuk ke saluran drainase biasa di depan rumah itu kadang persegi panjang bentuknya atau modelnya. Trapesium pun juga begitu, lingkaran contohnya seperti gorong-gorong di bawah jembatan atau gorong-gorong yang berbentuk sebuah lingkaran. Kita lanjut mengenai persamaan untuk aliran seragam. Jadi aliran seragam terjadi di saluran ketika kedalaman dan kecepatan tidak bervariasi sepanjang-panjangnya, yaitu ketika kondisi terminal telah dicapai saluran. Dalam kondisi seperti itu, garis nilai energi merupakan air dan saluran bawah semuanya sejajar. Aliran seragam dapat diprediksi oleh persamaan bentuk V sama dengan C atau koefisien dikali akar Rs. Kita lanjut, di mana S adalah kemiringan saluran bawah dan koefisien Cc yang independen dari nomor Reynolds, karena aliran dianggap benar-benar bergolak serta dihubungkan dengan kekasaran saluran dan radius hidrolik dengan menggunakan hubungan atau relasi Mining dengan persamaan C sama dengan C1 dibagi N dikali R seper 6, di mana C1 itu merupakan unit atau satuan internasional atau biasa disebut dengan unit SI, menggabungkan persamaan 2 dan 3 yang sebelumnya dengan definisi hasil dalam persamaan sisi Mining akan mendapatkan sebuah persamaan baru yang dimana Q sama dengan C1 dibagi N dikali AR seper 6 dikali akar S. Berikutnya bagian yang paling efisien. Desain saluran untuk menyampaikan aliran seragam biasanya terdiri dari memilih atau menentukan bagian silang geometri yang tepat dengan Q, N, dan S yang dikenal. Setelah dipilih, sebuah optimum ukuran dari lintas bagian dapat didasarkan pada kriteria resistivity minimum untuk mengalir. Tekanan aliran per unit panjang sama dengan rata-rata geser kali batas aman. Maksudnya di sini dinding geser dikali batas aman. Itu menggunakan kontrol volume untuk aliran seragam. Kita lanjut pada bagian keempat, yaitu konsep energi. Kepala energi itu pada setiap posisi di sepanjang saluran adalah jumlah jarak vertikal yang diukur dari data horizontal atau biasa simbolnya Z, kedalaman aliran atau simbolnya Y, dan energi kinetik atau V kuadrat dibagi 2G atau kecepatan dibagi dengan 2 kali gravitasinya. Jumlah itu mendefinisikan garis nilai energi dan sebagai total energi akan memakai atau mendapatkan persamaan H sama dengan Z ditambah Y ditambah V kuadrat dibagi 2G. Berikutnya, faktor kinetik murni yang berkaitan dengan istilah V kuadrat atau 2G yang persamaan sebelumnya itu diasumsikan sebagai kesatuan atau satu. Ini adalah praktik umum untuk sebagai mana besar prismatik saluran geometri sederhana karena profil kecepatan hampir seragam untuk aliran bergolak yang terlibat. Persamaan energi fundamental menyatakan bahwa kerugian akan terjadi untuk cairan di antara dua bagian saluran, sehingga energi total tidak akan tetap konstan. Maksudnya tidak akan tetap konstan ini maksudnya tidak tetap, jadi akan berubah energinya. Keseimbangan energi diberikan hanya oleh hubungan dari persamaan H pangkat 1 sama dengan H kuadrat dibagi HL. Kita lanjut mengenai energi khusus. Hal ini mudah dalam aliran terbuka untuk mengukur energi relatif ke bagian bawah kanal. Ini memberikan sarana yang berguna untuk menganalisis situasi aliran yang rumit. Ukuran tersebut adalah energi spesifik dan disebut sebagai E sama dengan Y ditambah V kuadrat atau kecepatannya dibagi dengan 2 kali gravitasinya. Kita ke berikutnya. Jadi kemudian energi spesifik itu ditambahkan dengan jumlah kedalaman dan energi kinetik pada persamaan sebelumnya, ya. V kuadrat dibagi 2 kali G atau gravitasi tersebut untuk bagian persegi panjang. Energi spesifik diungkapkan sebagai fungsi dari kedalaman. Dengan demikian,
Energi spesifik untuk kanal persegi panjang itu ialah S sama dengan Y ditambah Q kuadrat dibagi 2 GY kuadrat. Berikutnya mengenai penggunaan persamaan energi dalam transisi. Jadi, transisi itu sendiri ialah jangkauan yang relatif singkat dari kanal di mana kedalaman dan kecepatan itu berubah, menciptakan aliran yang tidak seragam dengan cepat bervariasi atau berubah bentuk modelnya. Mekanisme untuk perubahan seperti dalam aliran biasa merupakan suatu atau lebih parameter. Parameter yang dimaksud ini ukurannya, parameter geometrik dari kanal tersebut. Di daerah seperti itu, persamaan energi dapat digunakan secara efektif untuk menganalisis aliran dalam transisi atau untuk membantu dalam desain transisi. Ada dua aplikasi diberikan di bagian ini untuk menunjukkan metodologi. Jenis-jenis lain dari transisi dapat diperlakukan dengan cara yang sama. Perubahan kedalaman dalam transisi dapat dianalisis menggunakan persamaan energi, dan sebagai perkiraan pertama, seorang dapat mengabaikan kerugian. Asumsikan bahwa energi tertentu pada hulu transisi mengetahui bahwa H sama dengan E ditambah Z dengan persamaan biasanya E1 sama dengan E2 atau H. Berikutnya mengenai pengukuran aliran. Masih dengan hal yang sama mengenai konsep energi. Jadi sarana yang paling umum itu untuk mengurangi beban di saluran terbuka itu adalah dengan menggunakan weir. Pada dasarnya, weir itu alat yang ditempatkan di dasar saluran yang mendesak aliran melalui pembukaan aperture yang dirancang untuk mengukur pelepasan. Weir dirancang khusus untuk kebutuhan khusus. Dalam hal ini ada dua hal mengenai weir. Yang pertama, weir layar dan weir berbulu. Weir yang dirancang dengan tepat akan menunjukkan aliran subkritis di hulu struktur dan aliran yang akan bertemu dan mempercepat kondisi kritis di dekat puncak atau puncak weir. Akibatnya, hubungan antara muatan dan kedalaman weir dapat dibuat. Ada juga seperti yang biasa disebut NEP, yang biasanya turun dengan bebas ke atmosfer. Itu sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja signifikan yang ada di antara pola aliran 3 dimensi. Dampak perlawanan turbulensi, tekanan permukaan, dan jumlah ventilasi di bawah tengkuk. Berikutnya, derivasi itu sangat sederhana yang disajikan di sini didasarkan pada persamaan Bernoulli. Itu biasa di praktikum hidrolika itu kita belajar mengenai praktikum Bernoulli dan sebagainya. Efek lainnya dapat diperhitungkan dengan memodifikasi debit yang ideal dengan koefisien debit. C itu simbolnya C debit. Tapi biasa kalau debit itu kadang kalau tidak salah itu Q. Debit itu sebenarnya adalah debit ideal yang dikalikan dengan koefisien debit. Jika mungkin bermanfaat untuk menyesuaikan weir tertentu di tempat untuk mendapatkan akurasi yang diinginkan. Kita masuk ke bagian 5 mengenai konsep momentum. Pada bagian sebelumnya, kita telah melihat bagaimana persamaan energi diterapkan untuk beragam dengan cepat situasi arus, dan khususnya bagaimana hal ini dimanfaatkan untuk menganalisis arus di daerah yang transisi. Jadi persamaan momentum ini juga digunakan untuk mempelajari fenomena tertentu dalam situasi tersebut. Kapan digunakan dalam hubungannya dengan energi dan hubungan kontinuitas. Persamaan momentum itu memberi suatu pengguna yang dimana merupakan sarana ringkas untuk menganalisis sebuah masalah transisi yang signifikan, termasuk masalah yang melibatkan lompatan hidrolik atau jump hidrolik. Persamaan momentum. Suatu kanal yang terbuka dengan aliran superkritis di hulu dari hambatan yang terendam merupakan aliran cepat bervariasi dengan perubahan mendadak dalam suatu kedalaman, tetapi tidak ada perubahan dalam lebar. Secara umum, perubahan semacam itu mungkin diakibatkan oleh kendala aliran atau dari lompatan hidrolik, atau biasa yang disebut dengan jump hidrolik, arus hulu,
adalah superkritis. Arus hilir itu adalah subkritis. Jadi arus hulu superkritis, arus hilir subkritis. Situasi arus umum dapat digunakan untuk mengembangkan persamaan gerak untuk transisi. Persamaan momentum itu biasanya diterapkan itu di daerah transisi dan cukup sering. Persamaan momentum diterapkan dalam situasi di mana diinginkan untuk menentukan kekuatan hasil pada lokasi tersebut atau untuk menekan perubahan dalam kedalaman atau kecepatan ketika ada yang signifikan. Berikutnya mengenai lompatan hidrolik atau yang tadi biasa kita bilang kalau bahasa Inggrisnya jam hidrolik. Jadi itu merupakan sebuah fenomena di mana cairan mengalir pada keadaan superkritis dan menjalani transisi menuju subkritis. Kondisi batas hulu dan hilir lompatan akan menentukan kekuatannya serta lokasinya. Ada beberapa tipe lompatan hidrolik pada bagian saluran horizontal, khususnya di model segi 4. Yang pertama ada undululan. Itu merupakan permukaan air yang teracak atau tidak rata. Yang kedua ada wick, itu merupakan arus halus yang merebak atau kekurangan atau kehilangan energinya. Yang ketiga ada oscillating, itu gelombang hilir yang terus-menerus tidak berhenti. Ada steady atau stabil atau seimbang atau ledakan energi yang terkandung dalam tubuh utama dari lompatan ledakan tersebut atau gelombang tersebut. Yang terakhir ada strong, itu efektif tetapi dengan kasar permukaan gelombang di hilir pada umumnya. Di sini ada solusi numerik persamaan momentum. Jadi untuk saluran persegi panjang, hubungan momentum dapat digunakan secara langsung untuk menganalisis hidrolis atau masalah lain yang membutuhkan persamaan momentum. Biasanya dalam bentuk M2 dikurang M1 ditambah P dibagi gamma. Itu harus sama dengan 0. Kita masuk ke bagian ke-6, itu mengenai aliran bervariasi non-seragam secara bertahap. Jadi dari evaluasi banyaknya situasi aliran terbuka harus mencakup analisis yang akurat atau yang tepat, jangkauan yang relatif lama di mana kedalaman dan kecepatan dapat bervariasi tetapi tidak menunjukkan dengan cepat atau perubahan mendadak. Dalam dua bagian sebelumnya yang tadi ditekankan tidak seragam dengan cepat bervariasi, fenomena arus yang terjadi di atas jangkauan atau transisi yang relatif singkat di saluran terbuka. Perhatikan sekarang difokuskan pada non-seragam. Aliran secara bertahap yang bervariasi, di mana permukaan aliran secara terus-menerus akan halus. Satu perbedaan yang signifikan antara keduanya adalah bahwa untuk bervariasi dengan cepat aliran, kerugian akan diabaikan tanpa konsekuensi yang parah. Sedangkan untuk aliran yang secara bertahap bervariasi, hal ini perlu mencakup kerugian karena stres yang menyebar panjang kanal atau sepanjang saluran sehingga terjadi pergeseran stres adalah itu merupakan mekanisme utama yang menahan arus. Berikutnya mengenai persamaan diferensial untuk aliran yang secara bertahap seragam nanti juga akan dijelaskan pada bagian aliran bervariasi non seragam secara bertahap itu ada namanya profil permukaan air. Itu juga akan dijelaskan tapi mempersingkat waktu kita lanjut ke bagian berikutnya mengenai kontrol dan aliran kritis. Jadi suatu profil itu bergantung pada suatu batas yang ditentukan di lokasi tertentu di saluran tersebut. Cukup sering kita menentukan kondisi batas sebuah kendali akan terjadi ketika hubungan debit dapat ditetapkan di suatu bagian, di mana bagian kontrol itu mempengaruhi permukaan air yang jauh dari spesifik dan dipelajari dengan memeriksa aliran dekat keadaan kritis dalam persamaan kanal segi 4 atau saluran yang segi 4. Di sini ada sintesis profil. Sintesis profil itu suatu identifikasi atau kontrol dan interaksi dengan kemungkinan
persyaratan untuk dari aliran saluran terbuka, karena kontrol pada dasarnya adalah bagian transisi. Asas-asas aliran yang mengalir dengan cepat digunakan untuk menentukan hubungan, kelepasan tugas yang diperlukan. Setelah kontrol telah diidentifikasi, profil kita dapat pilih dan jangkauan-jangkauan pengaruh kontrol yang ditetapkan. Yang bagian terakhir mengenai analisis numerik dari profil permukaan air. Jadi sebuah prosedur itu penting dan harus diuraikan. Profil permukaan air dapat sinkron atau sama, berkurang, atau diprediksi dengan menggunakan informasi yang relevan tentang saluran geometri atau bentuknya, kekasarannya, dan aliran, serta dengan menentukan atau mengasumsikan kontrol yang tepat. Terlepas dari jenis metode yang dipilih untuk mengevaluasi aliran secara numerik atau secara metode. Secara bertahap beragam, analisis profil permukaan air pada jangkauan saluran dengan lereng yang konstan biasanya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada saluran geometri, saluran kemiringan, koefisien kekasaran atau N, dan debit Q, itu sebagai asumsi. Yang kedua, kita harus menentukan kedalaman normal dan kedalaman kritisnya. Yang ketiga, kita harus menetapkan kontrol, itu misalnya kedalaman airnya di ujung hulu dan hilir pada jangkauan saluran. Yang keempat, kita mengintegrasi nilai Y dan E sebagai fungsi nilai X, kemungkinan untuk loncatan hidrolik atau jam hidrolik yang terjadi dalam jangkauan tersebut. Dan dalam analisis numerik dari profil permukaan air ini akan dibahas juga mengenai nanti metode standar dan saluran tak beraturan. Ada beberapa metode yang biasa dipakai untuk kanal dengan lintas bagian yang teratur, yang mana saja akan memberikan solusi dengan akurasi yang cukup untuk tujuan desain dan analisis. Patut disebutkan adalah teknik integrasi menggunakan aturan trapezoidal atau Simpson, dan solusi dari bentuk diferensial menggunakan prosedur Runge-Kutta. Berikutnya, teori dasar dari metode dan algoritma untuk implementasi ini dapat ditemukan dalam teks-teks atau bacaan pada metode numerik, itu yang diterbitkan dari Pin dan Perkins pada tahun 1975. Itu mereka membahas masalah konvergensi yang terkait dengan penggunaan aturan trapezoidal yang diterapkan secara bertahap pada aliran bervariasi. Skema integrasi yang berguna adalah quadrature, legenda dua arah yang diterbitkan oleh Capra dan Cannon pada tahun 1998. Metode ini sangat cocok untuk penggunaan komputer dan biasanya lebih akurat atau lebih tepat daripada metode peraturan trapezoidal atau metode dari Simpson. Akan juga dibahas dalam analisis numerik dari profil permukaan air mengenai metode komputer untuk saluran reguler, tapi di sini kita tidak akan bahas. Dan juga ada metode integrasi langsung. Sekian dan terima kasih untuk penjelasannya malam ini mengenai flow in open channels atau aliran pada saluran terbuka. Terima kasih, selamat malam, shalom.